Hai guys, kembali lagi dengan JJ Pro. Apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera, diberkati Tuhan. Hari ini saya senang banget karena ketemu seorang yang luar biasa lagi. Kita akan korek-korek. Tentu saja nggak perlu berlama-lama. Hai, saya kenalkan. Ya. Halo. Oh, halo. Boleh kenalan namanya siapa? Namaku David Rudianto, teman-teman. Saat ini aku berusia 27 tahun. Oke, udah berkeluarga ya David ya? Sekarang udah berkeluarga. Udah berkeluarga. Iya. David ini seorang agen Prudential, betul ya? Iya, betul sekali. Oke, sekarang udah posisi apa ini David? Sekarang saya sudah agency director di Prudential. Kantornya di mana David? Di Spazio Building di Surabaya Barat. Spazio Building di Surabaya Barat. Ya. David bergabung tahun berapa David? Saya bergabung Prudential di usia 22 tahun, berarti 5 tahun lalu di 2014. 2014 jadi agent ya? Jadi agent pertama kali. Kalau boleh tahu David asalnya dari mana? Saya berasal dari luar kota Surabaya, teman-teman, luar pulau. Oke. Dari NTB kalau teman-teman tahu. Nusa Tenggara Nusa Barat. Tenggara Barat, betul. Oke. Terus kemudian pindah Surabaya tahun berapa? Tahun 2010. Tahun 2010. Terus kemudian akhirnya 2014 gabung di Prudential. 2015 saya bergabung di Prudential. Gimana ceritanya kok bisa bergabung dengan Prudential? Ceritanya saya waktu itu di telepon sama seseorang, teman-teman ya. Saya tidak kenal dengan orang ini ya. Dia dapat data saya ini dari data alumni kuliahan. Oke. Jadi alumni kan ada daftarnya tuh teman-teman ya. Ya. Nah, akhirnya saya ditelepon, diajak ketemuan teman-teman. Nah, tapi waktu itu saya berpikir bahwa biasanya kalau orang ajak ketemuan bisnis nggak jelas itu kan biasanya teman-teman bisnis MLM ya kan, bisnis nggak jelas gitu loh. Oke. Nah, tapi nggak tahu kenapa orang ini bisa meyakinkan saya dan saya mau ketemu sama dia gitu loh teman-teman. Waktu itu dia cerita apa kok akhirnya David mau? Dia menceritakan bisnis ini kamu usia 22 tahun, kamu 5 tahun jalan, kamu bisa income 100 juta per bulan. Dia cuma bilang begitu? Yes, dan dia melihatkan slip pajaknya dia karena dia join di tahun 2009, dia pada saat ketemu saya kan 2014. Nah, akhirnya saya ketemu dia lihatkan income-nya teman-teman ke saya. Gitu. Siapa orang yang ngajak David? Ada, namanya Ricky Hutomo teman-teman. Oh, yes. Waktu itu ketemunya di mana? Dulu ketemunya di Plaza BRI di Surabaya. Oh, di Surabaya. Yes, betul. Terus kemudian di kantin. Di kantin. Terus gimana ceritanya kok David akhirnya mau? Kan katanya David rada merasa bahwa bisnis kok aneh gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, dulu sebenarnya saya ini orang introvert karena saya ini introvert itu pendiam. Pendiam dulu sebenarnya karena saya ini gamers di depan komputer aja teman-teman tiap hari. Depan komputer tidak pernah bersosialisasi sama orang. Waktu saya kuliah, ya benar. Waktu kuliah senengannya main game. Game teman-teman, selama 4 tahun kuliah itu game terus saya main teman-teman. Kenapa kok kamu suka main game? Apa yang menarik di game? Ya suka aja teman-teman, ya namanya anak usia 20 ya. Jadi karena terus kemudian background pendidikannya apa? Saya manajemen keuangan teman-teman. Manajemen keuangan. Tapi IPK saya di bawah 3 teman-teman ya. Oh oke, manajemen keuangan. Yes betul terus sekali. Terus kemudian sempat kerja atau bagaimana waktu? Jadi saya bulan April kan saya lulus. Saya bulan Februari lulus kuliah teman-teman ya. Setelah lulus kuliah teman-teman, saya bulan April langsung join Prudential. Setelah lulus langsung join Prudential? Februari kan wisuda. Oke. Bulan April saya join. Wow. Yes. Apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan join? Apa karena slipnya itu? Ya itu juga salah satunya teman-teman yang saya lihat slipnya itu dan saya berpikir dulu ya teman-teman saya berpikirnya saya kerja ikut orang itu nggak mungkin bisa kaya teman-teman gitu. Oh oke. Karena pada saat kita kerja ikut orang ini kita kan tidak mungkin bisa mengembangkan diri kita sendiri teman-teman. Malah kita bikin kaya orang lain gitu loh. Nah dan dulu sempat terjadi saya ditawari kerja teman-teman itu di salah satu bank swasta. Saya nggak sebut namanya. Itu saya ditawari pertama Februari 2014 gajinya 4.700.000. Nah itu menurut saya besar ya gue ya.
Besar loh. Tahun 2014. Loh bagus lah. 4,7 juta. Padahal Saya tolak loh rata-rata- teman-teman. Rata-rata 2 juta. Yes 2 juta bener. lah ya. Sekarang UMR 3,3 kalau nggak Iya, salah ya. Mungkin sudah naik lah ya. Betul. Tapi ditawar saya 4,7. Tapi saya tolak teman-teman. Alasannya kenapa? Karena saya dikontrak dulu 3 tahun. Nggak boleh keluar. Dan saya punya gaji itu terikat 4,7 itu selama 3 tahun. Kalau kamu keluar, Kalau saya keluar kena denda 75 juta, teman-teman. oh itu Cerita yang singkatnya membuat, seperti itu. membuat David tidak menyetujui dengan tawaran itu. Meskipun Betul. tawaran itu bagus. Akhirnya ada momen di akhir bulan Maret, saya bertemulah di Devon sama seseorang tadi yang saya cerita Oke. pada saat awal itu. Oke. Cerita saya seperti itu. Terus kemudian bagaimana perjuangannya David hingga menjadi seorang agency director? Boleh cerita dikit? Jadi gini, teman-teman, waktu pada saat saya agent, ya, saya jujur saya ditemani sama leader saya itu. Oke. Saya canvassing, kalau teman-teman tahu di Surabaya di Pasar Atom, ya, saya ditemani canvassing, bolak-balik di situ. Teman-teman tahu akhirnya apa yang terjadi? Seminggu tidak ada closingan. Sebelum saya ujian jadi agent, Oke. saya diajak canvassing sama leader saya, ya. Oke. Tapi berbuah yang tidak enak teman-teman dan tidak ada closingan selama 2 minggu. 2 minggu Ya, tidak ada closingan, closingan. betul. Saya canvassing tawari orang-orang nggak dikenal. Canvassing itu toko ke toko lah ya. Toko ke toko lah atau stand ke stand teman-teman ya. Oke. Stand-stand Karena toko. mungkin bukan pemiliknya mungkin ya. Saya pun ketika saya masuk ke toko saya ngomong bosnya ada, biasanya gitu teman-teman. Oh, oke. Ya. Jadi tujuannya ke orang yang sudah tepat sebetulnya ya. Betul sekali teman-teman. Tetapi tidak ada hasil. Tidak ada hasil Tapi teman-teman. kenapa kok kamu terus ibaratnya kok nggak berhenti gitu? Ya. Karena gini teman-teman, waktu setelah saya itu saya kan down, sempat down teman-teman ya. Saya tidak jalan selama 1 mingguan. Karena nggak closing itu. Ya, tadi. karena kan saya ujian itu tanggal 23 April. Oke. Nah, jadi 3 minggu sebelum itu, 2 minggunya itu kan ditemani canvassing. Oke. 1 minggunya saya down, terus ketika sudah saya down, saya ujian lah. Karena kan sudah didaftar. Kan saya tidak enak teman-teman. Akhirnya saya ujian. Ketika ujian, setelah ujian, saya dipanggil dengan leader saya, dia bilang, bro, kamu kan asli NTB nih, kenapa kita nggak coba pergi ke sana gitu. Oke. Nah akhirnya singkat cerita, leader saya belikan saya tiket, saya pulanglah sama dia ke kota saya. Oke. Cerita singkat saya seperti itu dan akhirnya mulai dari situlah berawal perjalanan saya di Prudential teman-teman. Jadi ngembangkannya di NTB? Ya waktu pertama kali teman-teman. Saya dengar kalau kita kerja asuransi itu susah, benarkah? Nah, David? gini teman-teman, dulu tahun 2014 jujur ya itu saya juga berpikir seperti itu. Nah, tetapi begini teman-teman, justru yang saya berpikir bahwa ketika sebelum tahun 2000 atau tahun 2000-an pun ya teman-teman, itu lebih susah juga asuransi karena orang mindsetnya belum sampai sana. Oke. Gitu. Dan semakin perkembangan zaman, orang semakin terbuka tentang asuransi. Justru orang semakin banyak ambil teman-teman. Menurut saya seperti itu sih. David Gitu. boleh nggak cerita bagaimana sih perjuangannya David selama jadi agent? Jadi jujur teman-teman, saya dulu pertama kali join itu nasabah saya 86 orang di tahun 2014. Setahun itu? Setahun. Dari Joinnya April, tapi kan April ya. Nah setahun dong ya. Iya, berarti banyak juga ya. 86 orang. Dan teman-teman tahu dari 86 hanya 4 keluarga saya. 4 orang keluarga saya, 4 case teman-teman. Sisanya bukan keluarga saya. Semua Terus orang nggak dikenal. Yang 82 siapa? Orang tidak dikenal teman-teman. Dokter, PNS, semua pokoknya. Tapi ya Orang dari pengusaha. cerita canvassing itu ya? Iya, betul. Oke. Oke. Iya kok. Terus kemudian gimana caranya sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini? Nah, ini teman-teman, waktu saya berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun teman-teman. Sekarang saya mungkin udah 5 tahun, jalan ke 6 teman-teman ya. Oke. Banyak perjuangan-perjuangan yang memang mungkin membuat kita jatuh, itu pasti ada ya. Nggak mungkin di sebuah bisnis manapun teman-teman itu tidak mungkin jalan mulus. Oke. Nah, tetapi di satu sisi saya berpikir seperti ini teman-teman. Saya anak muda, umur waktu itu kan 22 tahun saya join, sekarang 27. Oke. Nah, seusia saya teman-teman, itu belum ada yang, maaf teman-teman, saya tidak bisa juga bilang diri saya sukses nih ya teman-teman, Oke. tapi
saya melihat teman-teman saya itu mereka kebanyakan sukses dari mana? Dari uang orang tua, ya kan? Oh, karena Dari orang tuanya kaya. yes, kebanyakan seperti itu teman-teman. Oke. Karena tidak semudah itu orang keluar dari lingkungan orang tua. Iya. Karena mereka merasa orang tua ini ya aku kan dihidupin sama orang tuaku gitu loh. Cuma saya berpikir lagi, maksudnya saya sebagai anak, saya harus membalas budi malah ke orang tua saya. Menurut saya seperti itu. Oke. Gitu. Tapi ya kalau memang orang tuanya berada ya itu adalah sebuah Ya, keuntungan sebuah ya. kesyukur. Ya, harus bersyukur sih teman-teman. Ataupun kalau misalnya ternyata kita bukan dari keluarga orang punya, sebetulnya kita juga harus bersyukur karena Iya, kan, betul sekali. kan kita masih bisa berusaha kan. Selama kita berusaha, selama kita berikhtiar katanya kalau syariah, yang hasil itu pasti akan datang, betul ya. Terus bagaimana perjuangannya David sehingga mencapai posisi agency director? Gini teman-teman, di Prudential ini kan ada 3 level ya. Oke. Ada agent, ada namanya AAD, dan terakhir namanya agency director. Oke. Nah, agency director ini adalah sebuah jabatan teman-teman, dan tetapi dia bukan bos kalau di Prudential. Oke. Mungkin di tempat lain teman-teman, seorang direktur, seorang GM, mereka adalah sebuah bos teman-teman yang Iya. bisa disuruh-suruh teman-teman ya. Iya. Nah, tetapi teman-teman di satu sisi teman-teman jabatan tersebut itu adalah sebuah bisnis kalau di Prudential. Oke. Nah, perjuangan saya mendapatkan seorang agency director ini juga tidak mudah teman-teman. Ya, jadi banyak orang-orang yang saya rekrut di bisnis ini dia tidak jalan, dia PHP-in saya, itu semua terjadi teman-teman. Pasti ngalami lah ya. Pasti ngalami Oke. teman-teman. Terus kemudian kenapa kok tetap bertahan kalau misalnya banyak di PHP-in, pasti banyak yang gagal. 86 orang nasabah pasti ya yang diceritain harus lebih dari itulah ya. Betul. Kira-kira berapa orang yang harus ditemuin waktu itu? Kalau dulu teman-teman ya, saya memang tidak selalu menghitung ya. Saya ketemu berapa orang. Pokoknya ada toko saya masukin, ada toko saya masukin, saya masukin sepanjang jalan. Itu saya masukin terus Satu hari teman-teman. kira-kira berapa toko yang harus Satu dimasukin? hari ya teman-teman ya, mungkin ada 50, mungkin ada. Tapi Satu hari 50. gini teman-teman ya, dari 50 itu mungkin yang saya bisa jelasin pun cuma 5 orang, 7 orang gitu loh. Oke. Nggak semua saya bisa jelaskan gitu loh. Oke guys, kalau Anda kepingin Yes. berbisnis di Prudential melalui canvassing harus punya sikap mental yang Betul pemenang sekali, dan teman-teman. nggak boleh cepat putus asa. 50 itu bukan hal yang mudah guys, tetapi ada hasil yang bisa dinikmati oleh seorang yang bernama Pak David ini. Yes, betul. Terus kemudian David, pencapaian yang sudah dimiliki sekarang, apa sih hasilnya yang telah David dapatkan dari Prudential? Saya punya gini teman-teman, dulu waktu tahun 2015 saya beli apartemen teman-teman. Saya dulu kan ngekos teman-temannya di Surabaya ini. Ya orang tua saya dibilang kaya, dibilang nggak punya banget juga enggak. Ya bisa sekolahin anak lah ke luar pulau ya. Nah akhirnya waktu itu saya berpikir daripada saya boros, namanya kita anak muda ya, suka dengan dunia-dunia yang mahal ya teman-teman ya. Nah akhirnya saya berpikir ya saya harus beli aset ya teman-teman. Akhirnya saya beli apartemen di atas mall ya. Wow. Jadi ya di Pakuwon ya teman-teman oke. ya. Akhirnya Yang sekarang lagi dimasukin di Instagram itu ya. ya Mau disewakan guys. Mau disewakan, Kalau betul sekali. Anda kepingin Betul, sewa, betul. nomor teleponnya berapa? Bro? nanti saya kasih tahu teman-teman ya Oke. di link ya. Oke. Nah teman-teman, jadi singkat cerita setelah itu saya beli mobil Pajero teman-teman ya. Wow. Setelah itu saya beli mobil Pajero Ya. dan setelah itu saya beli rumah dengan harga 2 miliar teman-teman. Wow, congratulations. Ini adalah sebuah pencapaian yang harus disertai dengan perjuangan, tetapi ada hasilnya guys. Perjuangan bisa lewat canvassing, bisa lewat referensi dan lain sebagainya, tetapi ini ada hasilnya. David boleh nggak kasih kata-kata atau mungkin semangat buat teman-teman yang baru mau bergabung, kira-kira harus berbuat bagaimana? Nah, teman-teman pesan saya cuma satu ya.
saya pesan ke anak-anak muda teman-teman ya, itu kalian tidak boleh patah semangat teman-teman ya, karena di Prudential ini saya juga dulu berpikir ya saya cuma kerja coba-coba gitu ya. Tapi di satu sisi ketika saya sudah terjun di sini saya berpikir wah ternyata bisnis ini bisa jangka panjang, bisa membuat kami passive income gitu loh. Dan contoh kayak misalkan sekarang saya sudah berkeluarga ya teman-teman ya, itu istri saya dulu seorang karyawan. Dan kalau saya sudah passive income, otomatis istri saya maaf nih, misalnya kalau cewek udah hamil, itu kan nggak bisa kerja biasanya ya. Betul. Nah, tapi income masuk terus. Mana kerjaannya seperti itu gitu, dan tidak pakai modal. Itu yang saya tangkap Pak dari bisnis ini. Jadi bisnis yang tanpa modal, tetapi bisa menghasilkan asal kerja satu keras. Hal yang sudah dikerjakan. Kalau nggak kerja, jangan harapkan dapat hasil ya. Betul. Dan terus teman-teman satu lagi. Namanya kesuksesan tidak luput dari namanya kerja keras teman-teman. Dan harus teman-teman dari muda harus kerja keras teman-teman. David, kira-kira kalau misalnya ada teman-teman yang mau bergabung sama David, kira-kira boleh nggak kasih nomor teleponnya David? Boleh sekali teman-teman. 081 221 390 400 teman-teman. 081 221 39 0400. Jadi Anda yang ingin sewa apartemennya yang di TP ya? Di atasnya PTC. Di atasnya PTC dan Anda ingin bergabung bisa tentu saja bisa menghubungi David untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Oke guys, dari sini kita bisa dapat pelajaran yang sangat banyak bahwa usaha yang dilakukan oleh seseorang pasti akan mendatangkan hasil. Janganlah kita ingin mendapatkan hasil tanpa melalui usaha. Semoga sharing ini bisa bermanfaat. Terima kasih buat David buat sesi sharingnya. Semoga bermanfaat. Kalau Anda suka, silakan Anda like, Anda share, Anda subscribe. Instagramnya David apa ini? Instagram saya David Rudianto, DAVID RUDYANTO. Iya, silakan Anda follow atau Instagram saya. Punya YouTube channel? YouTube channel sementara belum ada teman-teman. On the way ya. Jadi David, ini ada sedikit kenang-kenangan. Semoga satu kali bisa jadi YouTuber. I'm sorry, belum prepare karena guys, jujur aja untuk bertemu sama orang-orang yang berhasil di Prudential bukanlah hal yang mudah. Kita harus make appointment. Pas kebetulan di kantor Prudential ketemu, jadi saya langsung todong. Thank you. Ya, betul. Semoga bermanfaat. Anda kalau suka silakan Anda share ke agent-agent Anda like, Anda subscribe. Thank you. God bless you all. Bye.